Halo semuanya, kembali lagi di channel FTSR dengan saya Muhammad Karir. Di video kali ini kita akan membahas tentang mobil ultimate hypercar tercepat, yaitu Bugatti Chiron. Yang mana Bugatti Chiron ini adalah penerus langsung dari Bugatti Veyron yang sebelumnya juga pernah memegang rekor mobil tercepat sebelum diambil oleh Koenigsegg Agera RS. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk kawan-kawan yang ingin memberikan kritik atau bertanya, jangan ragu tulis aja di kolom komentar di bawah. Berhubungan kita juga masih sama-sama belajar. Dan kalau kalian gak keberatan, jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan loncengnya agar kalian bisa membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya kalian juga gak akan ketinggalan setiap kita upload video baru. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum kita lanjut, kita mau nawarin kaos bertema otomotif mulai dari GDM, Superbike, MotoGP, dan lain-lain dengan kualitas premium berbahan Katun Combat 24S dengan harga terjangkau untuk teman-teman semua cuma 45 ribuan aja. Yang pastinya tebal tapi tetap adem saat dipakai. Dan untuk nanti kalau ada teman-teman yang cari baju dengan harga yang lebih terjangkau lagi, kita bakalan bikin juga 30S dan kawan-kawannya dengan harga yang pastinya jauh lebih terjangkau. So, tanpa ragu-ragu langsung aja cek link produknya di kolom deskripsi di bawah ya. Seperti yang kita tahu, syarat untuk membuat kendaraan dengan kecepatan yang tinggi bukan hanya pembahasan mengenai daya yang dihasilkan oleh mesin. Tapi ada aspek-aspek lain seperti bobot mesin, sasis serta kekuatannya, bentuk bodi yang memberikan tingkat aerodinamisme yang baik, grip dari roda yang mampu menghandle torsi yang besar, dan juga ukuran kendaraan yang harus dibatasi. Hal ini menjadi kunci mampunya kendaraan untuk melawan hukum alam dalam mencapai kecepatan tertinggi. Dan pada saat ini kendaraan yang paling baik dalam menyempurnakan aspek-aspek tersebut adalah mobil asal Prancis, yaitu Bugatti Chiron, yang merupakan penerus langsung dari Bugatti Veyron. Bugatti Chiron pertama kali diperkenalkan di Geneva Motor Show pada 1 Maret 2016 sebagai konsep car, yang mana nama Chiron sendiri diambil dari salah satu pembalap terbaik F1 kelahiran 1899 asal Monégasque bernama Louis Chiron. Dan mobil ini pun mulai dipasarkan pada tahun 2018 akhir hingga sekarang. Untuk harganya sendiri, pada saat ini Bugatti Chiron dibanderol dengan kisaran harga 2,5 juta pound sterling atau setara dengan 3,5 juta dolar. Dan di Indonesia sendiri harganya ada di sekitar 120 miliar rupiah. Tapi tenang saja, harganya tersebut sudah termasuk pajak di Indonesia. Dalam percobaan pertamanya memecahkan rekor dunia, mobil ini berhasil mencapai kecepatan maksimal yang hampir menyentuh 500 km per jam dengan akselerasi 0-100 km per jam dalam waktu 2,4 detik, lalu dari 0-200 km per jam hanya dengan waktu 6,5 detik dan 0-300 km per jam dalam waktu 13,5 detik. Dengan akselerasi dan top speed tersebut, mobil ini berhasil merebut kembali rekor ultimate hypercar tercepat dari pesaingnya, Koenigsegg Agera RS, yang bertahan selama 2 tahun. Tentunya dengan bandrol harga yang jauh lebih murah, yakni di kisaran 2,5 juta dolar, sangat mendukung Bugatti untuk mempersenjatai Chiron dengan lebih baik dari segala aspek untuk mengalahkan Agera RS. Untuk spesifikasinya, mobil ini dibekali dengan mesin 16 silinder 8000 cc berkonfigurasi W, seperti pendahulunya Veyron, dan induksi udaranya dibantu oleh 4 buah turbocharger, yang mana setiap turbocharger mewakili setiap baris silinder. Jumlah silindernya yang banyak membuat mesin ini tidak memiliki ruangan yang cukup di engine bay yang terbatas jika menggunakan konfigurasi mesin lurus ataupun mesin V. Maka dari itu, hal tersebut ditanggulangi dengan penggunaan mesin berkonfigurasi W16 dengan 4 baris silinder. Karena selain tidak cukup pada engine bay, mesin dengan konfigurasi yang terlalu panjang memungkinkan terjadinya lentingan pada noken as serta silinder head. Dengan konsep mesin W-nya, mesin ini sepintas terlihat seperti mesin V karena hanya menggunakan 2 buah silinder head. Namun, jika kita tinjau ke dalam,
Setiap headnya memiliki 2 baris silinder yang berimpitan, yang mana setiap baris terdiri dari 4 buah silinder yang dipisahkan dengan sudut 15 derajat. Jadi konfigurasi mesin W ini sangat mirip dengan sepasang mesin PR 8 silinder dengan satu krek as. Yang mana sudut pemisah antara kedua silinder head ini ada di 90 derajat, selayaknya mesin V pada umumnya. Dan krek asnya menggunakan 8 buah dudukan piston atau big end, di mana jarak antara dudukan krek as ini adalah 45 derajat. Untuk konfigurasi noken pada mesin ini terdiri dari 64 valve dengan 2 intake valve dan 2 exhaust valve pada setiap silindernya. Yang semua intake dan exhaust valve pada setiap headnya dikendalikan hanya dengan 2 buah noken as. Noken as 1 mengendalikan semua valve intake dan noken as 2 mengendalikan semua valve exhaust dengan posisi valve intake dan exhaust di bagian tengah yang saling bersilangan. Jadi dengan rancangan noken as yang jenius ini, Chiron berhasil mengurangi gaya gesek yang dapat membebani daya mesin dengan hanya memanfaatkan noken as yang lebih sedikit dan terbatas, di mana untuk 4 baris silinder hanya diperlukan 4 noken as saja. Lalu selanjutnya kita bahas ke bagian pengapian. Mesin ini memiliki urutan ledakan yang sangat rumit karena jumlah silindernya yang banyak. Urutan ledakannya adalah 1, 4, 9, 4, 7, 12, 15, 16, 13, 8, 3, 16, 11, 2, 5, 10. Ya, seperti yang agan-agan simak, dari penyebutannya saja kita bisa merasakan kerumitannya. Dan dengan jumlah silindernya yang banyak ini juga, maka setiap 360 derajat atau satu putaran mesin terjadi 8 pembakaran. Yang mana jika mesin ini bergerak di 1000 rpm saja, maka terjadi 8.000 kali pembakaran setiap menitnya. Dan dengan jumlah silinder yang banyak ini, serta kapasitas dari masing-masing silinder sebesar 500 cc, mesin ini mengkonsumsi bahan bakar sebanyak 22,5 liter dalam 100 km, atau setara dengan 4,5 km per liternya. Tapi, mengingat kapasitas mesin yang besar, jumlah silinder yang banyak, dan pencapaian top speed yang tinggi, untuk konsumsi BBM-nya ini masih bisa kita kategorikan irit, mengingat di luar sana masih banyak kendaraan dengan kapasitas mesin yang lebih kecil, jumlah silinder yang lebih sedikit, memiliki konsumsi BBM yang cenderung sama. Dengan menggunakan konfigurasi silinder yang dipadatkan, mesin W16 memiliki berat yang relatif ringan untuk kapasitas mesinnya yang 8000 cc. Beratnya hanya berkisar di antara 400 kg tanpa transmisi. Dan output daya yang dihasilkan dari mesin ini adalah 1479 horsepower. Dengan berat keseluruhan Chiron adalah 1996 kg. Yang artinya ada 0,74 horsepower untuk setiap kilogram bobot kendaraan. Untuk transmisi yang digunakan di mobil ini adalah transmisi dual clutch automatic transmission dengan 7 percepatan yang disalurkan ke seluruh roda atau all wheels drive. Namun pencapaian top speed yang sangat tinggi ini harus juga diimbangi dengan sistem pengereman yang baik. Maka pada Bugatti Chiron ini dilengkapi juga disc brake dengan bahan titanium dan juga penggunaan hydraulic spoiler yang menambahkan downforce. Yang mana kombinasi pengereman ini menghentikan mobil yang sedang bergerak dengan kecepatan 250 miles per hour atau setara dengan 400 km per jam dalam waktu 10 detik saja. Sekarang kita bahas mengenai kelebihan dan kekurangan kendaraan ini, tentunya dari sudut pandang kita. Kelebihan yang pertama dari mesin ini adalah ukurannya yang relatif kecil jika dihitung dari kapasitas mesinnya, yakni 8000 cc dengan 16 silinder berkonfigurasi mesin W. Yang kedua, bobot mesinnya juga ringan. Yang ketiga, kekakuan atau rigidity yang lebih baik jika dibandingkan dengan konfigurasi lainnya, mengingat kepadatan komponen yang baik dan penggunaan silinder head, krek as, crankshaft, dan juga noken as yang lebih pendek. Dan yang terakhir, kelebihan utama dari kendaraan ini adalah daya yang dihasilkan untuk mencapai akselerasi dan top speed yang sangat tinggi. Namun kendaraan ini juga masih memiliki sisi negatif,
Yang pertama adalah 16 silinder yang berkapasitas 500 cc setiap silindernya dengan menggunakan konfigurasi VR menyebabkan silindernya saling berhimpitan dan case yang digunakan menjadi kecil yang artinya sirkulasi pendinginan kurang baik dibandingkan mesin berkonfigurasi lainnya, menjadikan mesin ini lebih cepat panas. Yang kedua, penggunaan valve yang sangat banyak, yakni 64 piece, membuat mesin ini sulit untuk dirakit, dimodifikasi, dan juga dilakukan maintenance. Dan kekurangan yang terakhir sekaligus yang utama dari mobil ini adalah dari segi harga, yang tentunya sangat sulit untuk dijangkau oleh hampir semua orang. Namun sepertinya rekor mobil tercepat oleh Bugatti Chiron ini tidak akan bertahan lama, karena Koenigsegg sudah mulai melancarkan serangan baru dengan memperkenalkan Koenigsegg Jesko yang diklaim lebih cepat 10 miles per hour dibandingkan dengan Chiron, dan tinggal masalah waktu saja hingga Jesko melakukan tes top speed secara resmi. Oke, itu dia informasi yang bisa kita sharing di video kali ini mengenai mobil tercepat dengan mesin yang paling rumit ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, memberikan kritik, atau ingin berdiskusi, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, nggak perlu ragu karena kita masih sama-sama belajar. Dan jika kalian suka dengan video ini, tekan juga tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian dan kerabat kalian yang lainnya. Tekan juga tombol subscribe dan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kita upload video baru. Dan tentunya hal tersebut membantu channel ini berkembang ke arah yang lebih baik untuk memberikan informasi yang lebih berkualitas lagi ke depannya. Saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching.